Smart Business Outlook hadir kembali dengan tema Navigasi Bisnis di Era Baru. Menghadirkan narasumber-narasumber terbaik yang ahli di bidangnya. Dr. Afiliani, Ekonom Senior Indef. James Kui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Dr. Harmony Ezra, CEO and founder Personix.ai and Power Character. Silih Agung Wasesa, pakar branding and marketing. Muhammad Teguh, Independent Financial Advisor. Daftarkan diri Anda dan tim ke loket.com atau hubungi Instagram Smart FM @radiosmartfm 959. Smart Business Outlook hadir kembali dengan tema Navigasi Bisnis di Era Baru. Menghadirkan narasumber-narasumber terbaik yang ahli di bidangnya. Dr. Afiliani, Ekonom Senior Indef. James Kui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Dr. Harmony Ezra, CEO and founder Personix.ai and Power Character. Silih Agung Wasesa, pakar branding and marketing. Muhammad Teguh, Independent Financial Advisor. Daftarkan diri Anda dan tim ke loket.com atau hubungi Instagram Smart FM @radiosmartfm 959. Setiap tubuh memiliki cerita kesehatan yang berbeda, dan kita adalah sutradaranya. Agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Inilah Sehat Selaras bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Smart FM Business Inspiration, selamat malam Smart Listeners, apa kabar Anda di hari ini? Alhamdulillah kita sudah sampai di awal bulan November 2024 ya. Walaupun mungkin masih ada 1 bulan ke depan lagi, kita introspeksi tentang apa yang terjadi terhadap segala peristiwa, entah itu dalam kehidupan kita seperti makan kita, kemudian juga aktivitas kegiatan olahraga kita, pola hidup bersih kita sendiri, dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Sehingga tema hari ini tidak terjadi kepada Anda. Nah, tema hari ini sengaja diambil dari sebuah ide cemerlang seorang Dr. Abidin Siregar yang mengajak para smart listeners untuk waspada dan jangan jemput gagalmu. Nah, gagalmu ini punya arti tersendiri. Untuk itu saya sudah bersama dengan Dr. Abidin Siregar, Observer Kesehatan Indonesia di program Sehat Selaras. Assalamualaikum, selamat malam Dr. Abidin. Oke, selamat bertemu kembali dengan para pendengar setia Smart FM. Salam sehat selalu ya. Ya, salam sehat selalu. Baik dok, di awal tadi saya mengatakan tentang istilah yang diciptakan atau di-create oleh Dr. Abidin. Jangan jemput gagalmu. Nah ini gagalmu konon kabarnya sebuah istilah ya dok ya. Dari mana inspirasi ini bisa hadir dok sehingga diangkat dari kayak pembahasan kita malam hari ini dok? Ya, terima kasih Bung Daril dan para pendengar setia Smart FM semua di seluruh Indonesia. Sebenarnya ini akar katanya pada 3 huruf saja, G, dan L. Ini yang populer di berbagai tempat ya, hindari gula, garam, dan lemak. Tetapi sebenarnya bukan hanya itu. Saya pikir kembali, saya baca buku kembali, masih ada yang lain gitu. Makanya kita sisip ini Bung Daril dan para pendengar, GA, GAL, dan MU gitu ya. Supaya lebih kena gitu ya kepada harapan masyarakat. Apa ya, kok saya harus menghindari gagalmu, gagalku, kan begitu ya. Nah, tentu ini sesuatu yang mudah-mudahan bisa meningkatkan motivasi masyarakat untuk mengenal lebih jauh ancaman-ancaman yang ada di sekitarnya. Nah, ini kata gagalmu itu singkatan dari hindari, G pertama itu gula,
A Mhm. pertama itu asap rokok, G Oke. ketiga itu adalah garam, A Mhm. yang keempat itu adalah alkohol, L Oke. yang kelima itu adalah lemak, Oke. M yang keenam adalah malas-malesan, sedentary, dan kemudian yang terakhir itu uring-uringan, apa-apa dibawa Oh. emosi, dibawa Mhm. pemikiran, sehingga mengalami tekanan batin dan sebagainya. Semuanya itu adalah bagian dari hidup kita sehari-hari. Tinggal Ah, bagaimana secara proporsional mhm. kita bisa mengenal, mengantisipasi, dan memanage supaya kita memiliki daya tahan. Karena Ya, daya tahan ini adalah sesuatu yang amat kita butuhkan dalam kehidupan. Di sisi lain sebaliknya, kalau kita mengabaikan ini dari berbagai literatur dikatakan ini adalah bagian paling berbahaya dalam hidup kita. Bahkan ini ya. mautnya hidup kita. Mhm, mhm. Gitu, Bung Darin. Oke, baik-baik. Dok, ini saya mendapatkan 3 poin bahasan penting di awal Ya, ini, Dok ya. ya, Tadi Dokter Nabil mengatakan bagaimana kita mengenal, kita mengantisipasi, dan juga kita memanage ya. Dari gagal yang pertama. Jadi ini mungkin kita informasikan dulu sama semua listeners ya. bahwa hari ini kita nggak bahas total tentang gagalmu, tapi kita akan bahas secara gagalnya terlebih dahulu. Tadi gagal itu Setuju, identik setuju, dengan ya, setuju. gagal itu tentang gula, kemudian juga A-nya itu identik dengan asap rokok, G-nya kembali dengan garam, dan Al-nya dengan alkohol. Nah, kita kunci dulu di situ ya, dan juga batasi lemak. Nah, tapi nanti minggu depan kita bahas tentang malas-malasan dan juga uring-uringan. Apakah ini side effect-nya atau justru tercipta sendiri? Dok, sebentar, saya mau nanya, kalau Ya, untuk bisa mengenali tentang gagal ini sendiri, apakah memang secara edukatif orang-orang Indonesia itu masih kurang paham dok tentang side effect dari ya alkohol, kemudian juga lemak dan gula. Sehingga proses mengenalinya tuh kok kayaknya lewat begitu saja dok. iya. Saya pikir kampanye besar-besaran ya di seluruh dunia bukan hanya Indonesia ya itu Mhm, memang sangat masif ya. mhm, mhm. Tetapi ada satu hal yang relatif lebih buruk di negeri kita ini Oke. karena tingkat ini berhubungan dengan tingkat edukasi, Bung Dari, ya, Aha. keterpelajaran. Nah, ditambah lagi kemarin-kemarin ada isu Indonesia itu IQ-nya paling rendah, Iya, betul. 78 kata dia kan. Ah, ah, ah. Otomatis daya tangkap, persepsi, antisipasi, keingintahuan itu relatif juga rendah gitu ya. Sehingga Ah, apa yang dilakukan orang diikuti. Dilihat orang merokok, dia merokok. Dia mhm, orang minum mhm, alkohol, dia ikut-ikutan gitu ya. mhm, Ada mhm. orang merokok dekatnya, dia nggak peduli. Padahal itu mengancam hidup dia sebenarnya gitu. Nah, Oke. kondisi ini membuat kita itu relatif menjadi negeri dengan kondisi penyakit yang terburuk saat ini di banyak negara di dunia. Jadi kita ini apa namanya harus mengingatkan dan saling mengingatkan tentang hal-hal apa yang bisa merusak diri kita sendiri. Nah, tentu Mhm, banyak pembahasan di sekitar situasi ini. Kenapa? Karena semua hal yang kita bicarakan hari ini menggerogoti potensi, imunitas, umur, mhm. daya pikir, daya tahan ya, dan Ya. kemudian konsentrasi kita di dalam melakukan setiap aktivitas hidup kita. Dan itu Mhm. adalah garansi kita kan dalam pekerjaan, garansi kita dalam hubungan antar manusia, garansi kita di antara hidup hidup di antara sesama rekan-rekan kita gitu ya. Itu Mhm, mhm. letaknya bukan kita melakukan minum-minum kemudian makan seenaknya. Mhm, Wah, mhm. itu cerita itu sudah harusnya masa lalu buat kita ya. Betul. Selalu kita mendengar kabar, oh si Anu itu sudah mendahului kita. Terus Ya. temen-temennya bilang, ya gimana nggak begitu, makannya sembarangan. Nah, kan selalu begitu kan. Oh, Iya, iya. apa namanya komentar-komentar teman-temannya. Nah, kita berharap pengalaman-pengalaman masa lalu yang saat sekarang diangkat menjadi isu dan informasi kesehatan, ini Aha. harus kita perhatikan. Kita Ah, tidak tahu rezeki apa yang sedang menunggu kita di sana. Kita betul. tidak tahu hal-hal hebat apa yang akan kita dapatkan nanti. Kita harus menjemput semua itu, setidaknya kita tunggu ya. Hmm, Tuhan tidak menciptakan kita sia-sia di muka hmm, bumi ini ya. Kita bukan semut, kita hmm, bukan hmm. kambing, ya kan? Kita bukan Ya, ya, pohon-pohonan, kita manusia, ya makhluk yang paling sempurna yang ya. diciptakan oleh Maha Kuasa. Semua elemen ada pada tubuh kita. Lantas kalau semuanya ada, untuk apa? Kan itu pertanyaannya, untuk Betul. apa? Nah, kalau sudah sampai pada untuk apa, dia akan menjadi sosok yang penuh kontrol
untuk menjaga dirinya. Gitu poin. Oke, baik, baik. Wow, ini bijak sekali ya sesi pertama. Di penghujungnya ada banyak sekali poin penting yang mesti kita kenali sebagai sebuah bentuk pengenali, kemudian juga antisipasi dan juga tadi memanage ya. Bukan berarti kita perlu disclaimer dulu ya dok ya. Bukan berarti Ya, kita nggak boleh tuh ya, karena gula yang banyak untuk pemanis atau penyedap rasa dan nggak boleh juga itu nggak kena garam. Nah, tapi yang dua ini saya kecualikan asap dan alkohol ya sebisa mungkin dijauhi ya dok ya. Oke, nanti kita akan coba ajak Anda lebih jauh tentang bagaimanakah sebetulnya secara manusia dan kecerdasan manusia itu mampu mengontrol gula, menghindari asap rokok, mengendalikan garam, dan juga jangan alkohol serta batasi lemak. Nanti kita bahas di sesi berikutnya, sesi kedua. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart Business Outlook hadir kembali dengan tema Navigasi Bisnis di Era Baru, menghadirkan narasumber-narasumber terbaik yang ahli di bidangnya. Dr. Afiliani, Ekonom Senior Indef. James Kui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Dr. Harmony Ezra, CEO and founder Personix.ai and Power Character. Silih Agung Wasesa, pakar branding and marketing. Muhammad Teguh, Independent Financial Advisor. Daftarkan diri Anda dan tim ke loket.com atau hubungi Instagram Smart FM @radiosmartfm 959. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Outlook hadir kembali dengan tema Navigasi Bisnis di Era Baru, menghadirkan narasumber-narasumber terbaik yang ahli di bidangnya. Dr. Afiliani, Ekonom Senior Indef. James Kui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Dr. Harmony Ezra, CEO and founder Personix.ai and Power Character. Silih Agung Wasesa, pakar branding and marketing. Muhammad Teguh, Independent Financial Advisor. Daftarkan diri Anda dan tim ke loket.com atau hubungi Instagram Smart FM
@radiosmartfm 959. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Outlook hadir kembali dengan tema Navigasi Bisnis di Era Baru, menghadirkan narasumber-narasumber terbaik yang ahli di bidangnya. Dr. Afiliani, Ekonom Senior Indef; James Kui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker; Dr. Harmony Ezra, CEO and founder Personix.ai and Power Character; Silih Agung Wasesa, pakar branding and marketing; Muhammad Teguh, Independent Financial Advisor. Daftarkan diri Anda dan tim ke loket.com atau hubungi Instagram Smart FM @radiosmartfm 959. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sehat Selaras. Kali ini bersama dengan Dr. Abidin Siregar, Observer Kesehatan Indonesia. Dan kita masih bicara tentang gagalmu. Ini sebuah istilah yang di-create langsung oleh Dr. Abidin, sehingga esensi dari gagalmu ini terdiri dari gula, asap rokok, garam, jangan alkohol, batasi lemak, dan mu-nya itu identik dengan malas-malasan, jangan uring-uringan. Nah, di hari ini kita sepakat untuk membahas dari sisi gagalnya terlebih dahulu. Dan nanti pekan depan kita akan coba lanjutkan dengan pengertian dari mu-nya tadi. Sehingga gagalmu ini utuh kita bahas selama 2 sesi perbincangan. Dok, silakan dok, kita lanjut langsung saja. Kenali lebih jauh tentang apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan kontrol gula. Apakah mungkin tehnya nggak boleh terlalu manis, kopinya nggak boleh terlalu manis, atau membatasi makan makanan yang mengandung unsur karbohidrat, dok? Gimana, dok? Iya, benar sekali. Jadi sebenarnya apa yang kita makan secara normatif sehari-hari itu sudah cukup sebagai bahan intake ya, bahan makanan kita ya. Kalau kita makan nasi dengan gizi seimbang, ada ikan, ada telur, ada daging, ada sayur, ada buah, itu sudah cukup dan tidak perlu ditambah dengan yang lain. Di dalamnya itu sudah ada gulanya, sudah ada garamnya, sudah ada lemaknya. Justru kalau kita menambahkannya lagi dengan gula, ya tanpa kita sadari,
garam tanpa kita sadari, lemak, alkohol maupun asap rokok. Ini semua yang kita sebutkan hari ini adalah bahan-bahan adiktif. Adiktif. Sekali dicoba, dia minta lagi. Sekali dicoba, dia nuntut lagi gitu. Nah, kita nggak mampu mengatasinya. Tidak mampu. Oke. Karena dorongan dari alam bawah sadar kita dan dari otak belakang kita itu menuntut permintaan itu berulang kembali. Nah, itu yang nggak mampu kita jaga. Otomatis kita akan mengalami kelebihan konsumsi gula, garam, lemak. Begitu juga halnya dengan asap rokok. Saya tidak mengatakan rokok ya nggak enak ya, karena ada orang yang udah fanatik ya. Tapi tolong jaga asapnya jangan ke hidung orang. Dan orang yang punya hidung jaga hidungnya jangan Iya, iya. rokok gitu. Karena sama akibatnya gitu. Sama akibatnya. Justru orang-orang di sekitar para perokok itu dalam risiko yang lebih tinggi 20% daripada Ya, mereka yang merokok. Jadi karena mereka kita pasif ya. bicara perokok, perokok udah ngambil nasib dia begitu ya untuk masa depannya ya. Yang penting dia sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan risiko yang nanti bisa kita ceritakan lebih lanjut. Tetapi asap rokok. Nah, semua yang kita sebutkan hari ini yang diangkat oleh Bung Daril, GAGAL, ini bahan adiktif yang jangan dicoba sekali, dia akan minta 2, 3 kali dan seterusnya, bisa sampai seumur hidup. Karena itu, makanan yang kita makan standar setiap hari itu sudah cukup. Tinggal perlu kita tambah dengan aktivitas fisik, ya, Oke. tidur yang baik, bermanfaat, mengatur pola hidup yang sehat, begitu ya. Maka ini otomatis semua yang kita makan ini akan menjadi nilai tambah bagi kesehatan kita, bukan menjadi nilai kurang. Nah, yang kita khawatirkan hari ini yang perlu membutuhkan kecerdasan Bung Daril tadi itu adalah bagaimana menghindari hal-hal yang mengancam kualitas kesehatan kita. Karena sehat ini mahal, mahal Betul. kalau tidak tahu caranya. Ya, Tapi menjadi murah kalau kita tahu cara mendapatkannya. Begitu. baik, baik. Dan kesehatan itu adalah satu hal yang paling dirindukan ketika kita sakit ya. Tapi paling dielakkan ketika kita tidak membutuhkan kesehatan itu. Dok, bicara masalah porsi dok, saya tertarik untuk sedikit meminta komentar dan penjelasan dari Dokter Abidin tentang porsi yang ideal. Kan tadi dokter mengatakan makanan yang kita makan dari mulai nasi, kemudian juga minuman, sayur, itu kan ada unsur gulanya. Nah, tapi kalau ingin menambahkan, mohon izin nih dok, kalau ingin menambahkan, berapa porsi idealnya dok? Seandainya ingin menambah asupan gula sebagai penikmat rasa saja lah dalam Ya, kehidupan ini. betul. Untuk yang GGL, ya, bukan yang AA ya. Ya, ya. Untuk yang GGL itu memang oleh berbagai para ahli gizi di dunia ya, itu sepakat bahwa misalnya kalau untuk garam per orang itu per hari itu sekitar 50 gram. 50 gram itu setengah ons ya. Itu sama dengan 4 sendok makan gula. Itu maksud saya gula ya, gula. Oke, oke. Kalau gula itu cukup 4 sendok makan sehari. Itu tentu dengan catatan dia tidak makan lebih dari biasa. Oh, Nah, jangan dong. Udah makannya banyak, nasinya banyak, masih mesen teh manis lagi. iya, iya, Gitu iya. ya. Benar. Pakai dingin lagi. Sudah teh manis, dingin lagi. Itu Ah, kan akan memacetkan sistem pencernaan, ya. ah, Membebani sistem pencernaan dan akhirnya masuk ke sistem peredaran darah dan akibatnya berdampak ke organ-organ tubuh kita. Kemudian kalau garam itu dianjurkan tidak lebih dari 2000 mili. Jadi sedikit saja, kira-kira setara dengan ujung sendok teh. oke. Ujung sendok teh saja. Teh ya, bukan sendok makan ya. Ya, ya, Kalau ya. tadi gula itu ukurannya sendok makan. Oh, garam ujung sendok teh. Sedikit saja dia gitu. Kenapa? Karena garam itu juga sangat sensitif terhadap sistem di dalam tubuh kita sebagai manusia. Dan yang ketiga, lemak. Lemak itu cukup kita dapatkan sekitar ukurannya kilokalori ya, sekitar 600 ke 700 itu sekitar 20 sampai 25% dari kebutuhan lemak sehari. Itu yang boleh kita masukkan. Dalam bentuk apa itu? Santan misalnya, sop misalnya, daging yang berlemak ya, kecuali Ya, ya. ada kan daging tidak berlemak ya. Nah, itu untuk per hari sehingga inilah kontrol kita.
Jadi sebenarnya tubuh manusia ini adalah pengetahuan, ilmu pengetahuan. Ini buku nih. Dari atas sampai ke bawah. Ini bukan manusia itu bukan sekedar makhluk ya, Iya, tapi iya. makhluk dengan angka-angka. Jadi para ahli itu sudah membuat tubuh kita ini jadi angka. Rambut itu seperti apa supaya selalu lebat, tidak mudah gugur. Nah, itu ada Iya. angkanya. Mata itu bagaimana bisa tetap melihat tanpa berkacamata? Itu ada angkanya, kan Iya, gitu iya. kan. Gigi itu bagaimana supaya tetap rapi, kuat dan bersih? Ada Mhm. angkanya. Semua ini angka ini. Itu hebatnya. Tuhan menyimpan ilmu di balik tubuh-tubuh makhluk ini. Nah, orang-orang cerdas sudah menemukan angka-angka itu. Dan kita sebagai manusia beruntung tidak perlu mencari angka itu. Sudah ada angkanya seperti yang kita paparkan barusan. Betul. Tinggal bagaimana menggunakan angka-angka itu sebagai tanda bahwa kita adalah manusia yang punya pendidikan, manusia yang educated. Ya, manusia yang bereducated itu sebenarnya manusia yang berakhlak, yang apa namanya segaris dengan harapan yang menciptakannya bahwa dia akan menjadi manusia bermanfaat, berkualitas, tidak bermasalah bagi orang lain. Nah, itu dia poinnya. Baik dok, saya mau menyinggung tentang GGL dulu ya, kayak tadi gula, garam, dan juga lemak ya. Kan Ya, lemak juga ada lemak hewani dan juga lemak nabati yang mungkin ya, ini juga bisa dapatkan dari makanan berupa sayur-sayuran dan juga apa hewan, daging hewan seperti sapi, ya. kambing dan lainnya. Nah kalau untuk L atau lemaknya ini dok, idealnya masihkah harus sehari itu rutin mengkonsumsinya atau ada jeda waktu yang ideal gitu loh dok? Misalnya cuma sebulan sekali lah boleh memperbanyak makan daging kambing atau sapi. Nah, pengaturannya bagaimana dok? Apakah sama dengan gula garam atau ada perlakuan khusus untuk lemak ini dok? Tidak masalah, Oke. tidak masalah. Tetapi poinnya gizinya seimbang. Kalau sudah cerita seimbang, semuanya Ah. terkontrol. Di dalam piring makan kita itu sudah ada nasi dalam proporsi sesuai dengan umur. Sesuai dengan Ah, umur ya. Makin berumur kita proporsi nasinya harus dikurangi, kan gitu ya. Karena proses kita untuk mengubah nasi menjadi karbo untuk tubuh itu juga memerlukan tugas-tugas organ yang cukup berat. ya. Nah, kemudian kita juga perlu juga memperhitungkan kebutuhan sehari-hari sesuai dengan aktivitas kita. Kita sebagai apa? Mohon maaf, misalnya kalau kita bekerja berat, ya katakanlah kita buruh misalnya begitu ya, Ya, ya. atau kita hanya seorang guru, Aha. atau kita manajer yang perlu pemikiran yang kencang, tajam, atau Mhm. Bung Daril yang sibuk dengan jadwal dan segala macam, mobilitasnya tinggi. Nah, Aha. orang-orang seperti ini itu sebaiknya membaca kebutuhan apa yang paling utama buat dirinya. Mhm. Karbonya yang diperbanyak, proteinnya kah yang diperbanyak, Mhm. lemaknya kah yang diperbanyak, mineralnya kah yang diperbanyak, vitaminnya kah yang diperbanyak, buahnya kah yang diperbanyak, sayurnya kah yang diperbanyak, yang mana? Nah, Mhm. itu artinya kita ngerti kebutuhan kita. Sorry ya, Ah, sorry misalnya. Hewan itu lebih pintar dari kita. Dia nggak akan memakan semua apa yang ada di depannya. Dia akan memilih betul. makanan yang cocok untuk Ya, setuju, dirinya. setuju. Kan begitu ya. Iya, Tapi iya, iya. kalau kita, Bung Daril ya, I'm so sorry. Kalau ada misalnya pesta hidangannya panjang, itu semua diambil. Sikat Aduh, semuanya ya. dasar itu, ya kan? Bener kan? Iya, Nah, iya, iya. beda kan dengan hewan kan? Hewan itu kita paksa kasih ini, kasih nggak mau dia. Dia akan ambil yang bagian dia aja. Pertanyaannya, siapa lebih cerdas kan gitu? Ini Ini citraan halus sekedar nih. autokoreksi aja ya. Baik, baik. Nah, kita break sebentar ya, Dok ya. Baik, Nanti baik, kita siap, sambung siap, lagi. Ini siap, lagi siap. menarik-menariknya nih tentang kebiasaan atau habit dan rasa ingin terpuaskan dari manusia. Dan itu termasuk self-control yang perlu kita manage juga. Nanti kita bahas lebih detail sesi berikut ya. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart Business Outlook hadir kembali dengan tema Navigasi Bisnis di Era Baru. Menghadirkan narasumber-narasumber terbaik yang ahli di bidangnya. Dr. Afiliani, Ekonom Senior Indef. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Dr. Harmony Ezra, CEO and founder
Personics.ai, and Power Character. Silih Agung Wasesa, pakar branding and marketing. Muhammad Teguh, Independent Financial Advisor. Daftarkan diri Anda dan tim ke loket.com atau hubungi Instagram Smart FM @radiosmartfm 959. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Outlook hadir kembali dengan tema Navigasi Bisnis di Era Baru. Menghadirkan narasumber-narasumber terbaik yang ahli di bidangnya. Dr. Afiliani, Ekonom Senior Indef. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Dr. Harmony Ezra, CEO and founder Personics.ai and Power Character. Silih Agung Wasesa, pakar branding and marketing. Muhammad Teguh, Independent Financial Advisor. Daftarkan diri Anda dan tim ke loket.com atau hubungi Instagram Smart FM @radiosmartfm 959. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sehat Selaras. Malam hari ini bersama dengan Dr. Abidin Siregar, Observer Kesehatan Indonesia. Kita masih terus membahas tentang gagalmu, yaitu ini sebuah istilah sederhana, gagasan Dr. Abidin untuk mengajak saya, Smart Listeners, dan yang lainnya agar jangan jemput gagalmu. Gagalmu ini singkatan dari hal urgent yang harus kita hindarkan karena telah menarik turun kualitas kesehatan kita dan bisa berujung pada penyakit yang serius. Dari mulai cacat, menurunkan produktivitas, berbiaya tinggi, bahkan menderita seumur hidup dan pemiskinan. Apa sih arti dari gagalmu? Tadi di sesi pertama, itu Dr. Abidin sudah menyampaikan tentang G, gula. A-nya itu asap rokok, G berikutnya adalah kendalikan garam, Al berikutnya adalah jangan alkohol dan batasi lemak. Itu gagalnya. Kita simpan malas-malasan dan uring-uringan selaku mu-nya,
di pekan depan ya. Ya. Baik, Dok, tadi menarik Kita bicara. kita bisa lanjut ke AA-nya yang belum ini, Bung Dari. Iya, nanti Ya, tapi saya mau nyinggung itu pendengar nih. udah kepanasan nih. Bilang lagi apa tuh katanya. Iya benar. Tapi sedikit dok, saya mau menyinggung Iya, tentang 3 poin di awal yang tadi dokter sampaikan. iya, Ada kenali, antisipasi, dan juga manage ya. Ini betul. menarik nih kalau kita bicara masalah datang ke undangan, Ya, ya, rasa ngasih amplopnya banyakan, makannya juga boleh selamitan. Kan ya. biasanya begitu ya dok ya. Nah, bagaimana kita mampu memanage sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan dok. Nah, gimana dok? Oh, itu kata penting Bung Daril. Bukan apa yang kita inginkan, tapi Yes. apa yang kita butuhkan. Nah, ini memerlukan kecerdasan. Kalau hanya mengenal, mengantisipasi, itu masih perilaku hewani. Tapi kalau sudah manage, itu perilaku manusiawi. Jadi kita sudah di kelas itu, gitu ya, memanage hidup kita seperti apa seharusnya. Nah, oleh karena itu, kita perlu mendapatkan pembelajaran dari berbagai sumber. Nah, hari ini kita gampang mendapatkan apa saja yang kita inginkan, apa saja yang kita butuhkan. Kita punya handphone, ya rata-rata orang Indonesia punya 2 handphone. Itu bisa dilihat di searching dari Google, ya nggak perlu ke perpustakaan lagi. Kita akan dapatkan, bahkan kita mendapatkan perbandingan pendapat dari si A, si B, si C, ya cukup banyak itu tercatat di Google. Tinggal tulis saja mau mengetahui apa kita di situ. Kita akan mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat ya. Jadi jangan cuma WA dengan sesama teman aja gitu ya. Bagi waktulah proporsi ya. Tapi dengan catatan seperti pembicaraan kita minggu lalu, jangan pakai kamar untuk melihat Ya, laptop di atas tempat tidur atau betul. menggunakan handphone di atas tempat tidur. Itu mengorbankan jam tidur namanya. Nah, itu Yes. jangan lakukan. Jadi, Oke. poinnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup kita dengan memanage pola hidup yang baik, Ya. dengan menambah pengetahuan dari berbagai sumber, termasuk yang kita bicarakan hari ini. Mhm. Oke, kita kunci ya pembahasan yang lebih spesifik tentang gula, garam, dan lemak tadi. Nah, ini kita Betul. masuk ke poin yang krusial nih, yang katanya ini juga Terus, menggambarkan, aduh nggak asik lah kalau nggak ngerokok, nggak asik lah aja itu bolehlah dia. seloki. Nah, pergaulan menentukan nasib Anda. Betul. Gimana nih dok tentang as-as berikutnya dok? Silakan dok. Iya, jadi pertama asap rokok ya. Ah, Saya punya pengalaman suatu hari di samping saya ada yang mendesak mau beli rokok gitu ya. Orangnya ah, masih muda gitu ya. Terus saya oke. bilang, kenapa merokok? Badan masih muda, badan bagus. Saya bilang, oh kalau tidak merokok tidak jantan Pak, katanya begitu kan. Oh gitu. Coba lihat di kotaknya itu tulisannya apa ya? Ah, ah, Merokok dapat menyebabkan gangguan pembuluh darah, tekanan darah ah. tinggi, stroke, kemudian apa namanya itu penurunan eh, impotensi, maaf ya, Ya. impotensi kan gitu ya. Ah, Terus saya ah, tanya dia, Dek, impotensi tahu nggak artinya? Saya bilang. ah. Dia lihat saya, impotensi itu artinya yang kamu bilang tadi gagal. Burung kamu itu nggak mau berdiri lagi, saya bilang. Wah, langsung lari dia, nggak jadi. Ya, ya, Jadi ya, ya. persoalannya memang semuanya edukasi. Mm-mm. Semua banyak kita melakukan sesuatu itu hanya ikut-ikutan, ikut-ikutan, Hmm. ya. Hanya lihat sana, lihat sini. Oh, kelihatannya orang merokok berdiri gagah begitu. Oh, dia merasa kegagahan itu pindah ke dirinya dengan melakukan hal yang sama. Mhm. Saya mencatat bahwa ini informasi dari Kementerian Kesehatan ya. Mhm. Itu 8 juta rata-rata kematian setiap tahun di seluruh dunia karena akibat tembakau. 8 juta setiap tahun. Itu tidak sedikit. Itu sudah hampir sebesar penduduk Jakarta itu. Mhm. Mhm. Ya, kalau yang Jakarta yang meninggal itu 2 tahun udah habis ya. Gitu. Iya. Nah, kemudian ada sekitar 22 akibat daripada paparan asap rokok kepada setiap manusia. Nah, ini yang orang mesti sadar. Kalau Mhm. saya bisa cerita, dalam literatur dikatakan termasuk rambut rontok, ya, Ah. kemudian matanya katarak ya artinya Mhm. udah rabunan belum waktunya, kemudian kanker pada hidung ya, Mhm. kemudian giginya kuning karies ya Ah. menjadi lebih buruk, tambah lagi kanker pada lidah, pada mulut, pada kelenjar ludah, pada tenggorokan, pada kerongkongan, ini semua nih terancam cancer ya. Mhm. Kemudian apalagi kanker payudara pada perempuan ya. Mhm.
itu pada suami yang perokok. Kan kasihan tuh, ya kan istrinya dibuat begitu. Ya, Istrinya jadi kena CA payudara karena rata-rata itu latar belakangnya suaminya perokok. Kemudian apalagi eh, kanker leher rahim pada perempuan, kerusakan pada sperma. Jadi spermanya sudah rusak. Istilahnya kalau dia masih usia muda, dia masih suami, itu otomatis akan menimbulkan cacat yang tidak terlihat awalnya pada si anak yang akan dilahirkan nanti. Oke. Nah, jadi apalagi banyak ya, ada lagi penyakit-penyakit yang lebih berat ya, bisa stroke ya, kulit mudah keriput, kanker kulit, apalagi penyakit jantung tentunya ya, kanker paru, kemudian gangguan pada paru-paru itu paling nyata ya. Apalagi kita sekarang Ya, ya. sudah menjadi juara 2 dunia terbanyak penyakit paru. Nah, kamu rival kita cuma India sama Cina, tapi India Cina itu penduduknya 1,5 M, 1,5 M. Iya, Kita ini besar sudah ya. 300 kok bisa jadi juara 2 itu. Sebetulnya bagaimana ini tanggung Jadi jawab ramenya siapa minta ampun ini? ya dok ya. Iya. Nah, kemudian apalagi sampai pada kanker ginjal dan peradangan pada kulit. Jadi Ah, banyak penyakit dari sana awalnya gitu ya. Tapi orang tidak melihat rumah sakit hari ini penuh sesak dengan orang-orang cancer, ah, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan pembuluh darah. Kasihan, kasihan banget gitu. Siapa yang bisa mengingatkan ini semua kecuali kita sendiri yang mencari tahu, selamatkan diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri. Itu sama dengan juga menyelamatkan orang lain. Itu poinnya ya. Jadi dalam pesan WHO, WHO, World Health Organization, itu ada lebih 100 alasan setiap orang untuk berhenti merokok. Lebih dari 100 kalau mau dicari. Tapi kalau mau dibantah, itu mungkin ada 1.000 alasan juga untuk memaksa diri merokok. Nah, ini orang-orang yang denial ya, ya, yang melawan gitu ya. Nah, itu untuk yang pertama ya. oke. Sedangkan yang kedua itu adalah terkait dengan apa namanya? Alkohol. Alkohol ya. Oke. Ini penelitian dari salah seorang ahlinya Dr. Tan Shot Yen ya, itu mengatakan bahwa alkohol itu menimbulkan kecanduan ya, kecanduan. Dan beliau menegaskan bahwa tubuh manusia itu nggak butuh alkohol, nggak Hmm, butuh. Maka aneh ketika orang mencari minuman keras gitu. Tubuh kita itu nggak butuh. ya. Tidak butuh satu tetes pun tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Kenapa? Ada hal yang unik di sana. Ketika kita minum alkohol, tidak akan pernah tercium di dalam urin kita maupun BAB kita bau alkohol. Pertanyaannya kemana perginya itu? Oke. Kemana perginya dia? Ya, dia akan merusak sistem dalam tubuh kita. Hati kita akan rusak, jantung kita rusak, ujungnya sampai ke jantung, ya, ginjal juga, begitu ya. Sehingga ada 15 penyakit kata Dokter Tan ya tentang hal-hal yang bisa diakibatkan oleh karena alkohol ini. Misalnya perubahan kesadaran. Nah, itu bisa tell me aja orangnya gitu. Kalau ditanya ngawur gitu ya. Kemudian lemak di hati akan banyak menumpuk sehingga fungsi hati menjadi terganggu. Kemudian ada lagi kemunduran otak. Daya pikirnya menurun ya. Kemudian rematik, kegemukan, obesitas, apalagi ya, gangguan jantung, gangguan jantung ya. Kemudian ada lagi hipertensi, eh, Ah, eh, pankreatitis. Jadi oke. pabrik penetral gula yang menghasilkan insulin yang Aha. namanya pankreas itu mengalami kerusakan ya. Mhm, mhm. Kemudian ada lagi disfungsi seksual. Nah, ini dia ya, Hmm, gangguan kemampuan seksual itu diakibatkan oleh karena alkohol. Nah, kondisi-kondisi ini cukup banyak ya. Itu ada 15 jenis penyakit. Kalau tadi rokok 22, alkohol 15. Jadi kalau ini kita biasakan betapa banyaknya tabungan kita kan dari ya, ya. berbagai masalah kesehatan. Jadi Oke, dok, sebentar dok, kita tahan dulu ya. baik, siap. Kita break sebentar. Tinggal satu sesi terakhir, nanti kita akan coba maksimalkan pembahasan tentang alkohol di sesi terakhir. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual.
Smart Business Outlook hadir kembali dengan tema Navigasi Bisnis di Era Baru. Menghadirkan narasumber-narasumber terbaik yang ahli di bidangnya. Dr. Afiliani, Ekonom Senior Indef. James Kui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Dr. Harmony Ezra, CEO and founder Personix.ai and Power Character. Silih Agung Wasesa, pakar branding and marketing. Muhammad Teguh, Independent Financial Advisor. Daftarkan diri Anda dan tim ke loket.com atau hubungi Instagram Smart FM @Radio Smart FM 959. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Outlook hadir kembali dengan tema Navigasi Bisnis di Era Baru. Menghadirkan narasumber-narasumber terbaik yang ahli di bidangnya. Dr. Afiliani, Ekonom Senior Indef. James Kui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Dr. Harmony Ezra, CEO and founder Personix.ai and Power Character. Silih Agung Wasesa, pakar branding and marketing. Muhammad Teguh, Independent Financial Advisor. Daftarkan diri Anda dan tim ke loket.com atau hubungi Instagram Smart FM @Radio Smart FM 959. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sehat Selaras dan sudah sampai di sesi terakhir tentang gagalmu ya. Ini hal-hal yang harus kita manage seperti yang disampaikan oleh Dr. Abidin tadi, kita perlu mengenali, kemudian juga antisipasi. Nah, kalau udah mampu kenal, udah bisa antisipasi, jangan lupa di manage. Ini yang paling penting. Bukan berarti
kita perlu disclaimer, nggak boleh sama sekali kena gula, nggak boleh sama sekali kena garam. Ya mau nggak mau, kalau lingkungan sekitar kita ada yang ngerokok, setidaknya kita kena. Tapi bisalah diantisipasi, ya, menjauhkan dari mereka atau melakukan banyak hal lainnya. Tapi untuk alkohol ini kayaknya nggak ada toleransi yang bagus ya dok ya. Ya, jangan cari Mungkin masalah lah. iya sebisa mungkin dihindari karena tubuh kita tidak butuh sama sekali satu tetes pun kadar alkohol untuk membantu entah itu penyembuhan kah atau hal yang lainnya. Dok, boleh kita lanjutkan sedikit tentang alkohol ini. Di Ya, negara-negara yang dengan cuaca yang dingin, ini kan ya. ternyata konon kabarnya alkohol itu juga diperlukan, dok. Nah, ini apakah fakta atau mitos dok sebenarnya? Kita perlu edukasi tentang hal ini, dok. Ya, ini kita harus disclaimer dulu ya, Ya. bahwa apa yang mereka konsumsi di sana sesungguhnya bukan alkohol, tetapi anggur. Oh, gitu. Iya, yang memberikan kehangatan pada tubuh. Kalau alkohol bukan memberikan kehangatan, dia menghilangkan stres, tapi untuk saat jangka pendek, begitu ya. Untuk orang yang merasa dalam ketegangan, begitu ya. Nah, tapi itu juga solusi yang ingin dia lakukan sebagai solusi cepat. Mungkin terjadi apa yang diinginkannya, tetapi adiksinya itu tidak bisa dia hindari. Sehingga tanpa stres, tanpa tekanan, tanpa sebab apapun, dia butuh alkohol. Setiap lihat botol, minum. Setiap lihat botol. Nah, berbeda dengan soal cuaca iklim ya. Karena begini, peristiwa-peristiwa di era tahun 1000-an sampai 1700 ketika para kolonialis datang ke Asia, yang mereka cari itu apa? Bahan-bahan rempah yang dapat menghangatkan tubuhnya. Ya. Kenapa? Karena tidak cukup apa namanya anggur yang ada di Eropa karena ada musimnya dan jumlahnya terbatas. Sehingga mereka carilah ke Asia, ke Indonesia misalnya ya, ke Maluku, Sulawesi Utara. Nah, ini tempat-tempat yang mereka bisa mendapatkan berbagai macam bahan rempah-rempahan. Ini awalnya turunnya Portugis, Spanyol, Inggris, dan kemudian Belanda. Itu alasan awalnya gitu. Tapi setelah mereka lihat-lihat, ternyata banyak nih yang bisa diambil kan begitu. Berubah jadi penjajah. Ya, ya, mulai serakah ya. Oke, selesai ya kita bahas masalah alkohol dan juga asap ya. Nanti kita akan coba Iya, review sedikit. Nah, dok, ini kan kalau melihat dari kehidupan orang itu kan konon kabarnya mereka tuh sesuka-sukanya gitu loh. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Abidin ini paling tidak mengenal kata terlambat untuk pelan-pelan mengurangi porsinya. Jadi ya. jangan khawatir juga buat Anda yang suka makan banyak porsinya berlebih ditambah lagi dengan es teh manis mungkin ini paling nggak bisa lah dikontrol. Dok, kita review dok di 5 menit terakhir. Izin di-review apa yang sudah kita bahas tadi dan apa pesan yang perlu diperhatikan dan Ya, perlu disampaikan oleh Dr. Abidin. Silakan. ya. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini bukan hal baru ya, tetapi merupakan hal yang sudah secara klasik diingatkan ya, diingatkan di mana-mana. Bahkan sering diucapkan di ruang praktek dokter ya, dengan mengatakan, Bu, Pak, kurangi garam ya, kurangi gula, kurangi lemak. Itu sudah selalu disampaikan oleh para dokter-dokter kita ya, Ya, ya. dimanapun di ruang-ruang praktek mereka gitu. Itu sudah selalu disampaikan. Begitu juga ketika orang menghadapi masalah kesehatan, nasihatnya juga ke sana. Atau ketika dia melihat hasil laboratorium, wah, ini kelihatannya saya harus kurangi gula. Kan gitu ya feedbacknya itu kan. Ya, Wah, ya, ini ya. saya harus kurangi garam. Jadi persoalannya bahwa sehat sakit kita itu bukan ditentukan oleh orang lain ataupun dunia luar. Tidak. Itu ditentukan pilihan hidup kita sendiri. Pilihan kita. Pilihan itu yang sekarang masuk melalui mulut, ya, menimbulkan masalah dalam tubuh. Artinya apa? Yang dapat melakukan koreksi atas perbaikan ini hanya dirinya sendiri. Nggak ada orang lain. Nggak ada orang lain. Ya, dirinya sendiri. Karena itu setiap orang harus cerdas untuk membuat dirinya menjadi makhluk yang cerdas, gitu ya. Kecerdasan ini sederhana saja, cukup menjaga dan mengendalikan hal-hal yang dapat memperburuk kualitas dirinya. Kita sudah bicarakan tadi, ada gula, ada garam, ada lemak, ditambah dengan asap rokok, kemudian alkohol. Cukup itu saja. Kita hindari itu, ya. Nah, sekarang kita sampai pada tahap menghindari. Saran dari para ahli, ketika mengurangi pun kita jangan drastis. Kita kurangi secara perlahan-lahan ya. Ya. Kita carikan alternatif.
Jangan betul-betul putus, karena tubuh kita kan butuh bahan tambahan dari makanan yang kita makan sehari-hari. Ya. Contoh misalnya, kalau semula misalnya kita menggunakan gula, sekarang kita ubah dia menjadi madu. Hmm. Misalnya, ya kan, sebagai pencampur makanan atau minuman kita, madu. Apalagi, misalnya jeruk nipis, Hmm. membuat rasa yang lebih enak pada minuman kita, kan gitu ya. Jadi Hmm. tidak harus gula, udahlah, gula putih itu selesai lah, ya. Gula putih udah selesai, walaupun impor Ah, Indonesia ini luar biasa. Saya tadi baca ya, kasus yang sedang menumpuk di Kejaksaan katanya impor gula setiap tahun itu ada yang 5 juta ton, ah. 3 ton, 8 juta ton, 10, 15, 20, terakhir 20 juta ton. Saya mikir, ini siapa yang makan gula? Terus ujungnya Indonesia bakal jadi apa? Ini akan Ya, ya. booming ya, akan booming pasien-pasien dengan obesitas, diabetes, dan Mhm. kemudian gagal jantung, gagal ginjal. Mhm. Wah, ini bunuh diri kita ini. Ngimport habis uang, malah penyakit yang didapat. Mhm. Ini harusnya para ahli-ahli kesehatan dan masyarakat mulai mengkoreksi diri. Ada apa? Betul. Ya ini kan gambaran ya, kalau import tinggi berarti permintaan tinggi. Nah itu tadi kan. Jadi keinginan yang dikatakan Bung Daril tadi itu Hmm. melampaui akal sehat sehingga tidak tahu mana sebenarnya kebutuhan yang nyata Oke. dari kesehatan kita. Jadi Ya. kembali pada dua kata tadi itu, jangan berkeinginan, tapi berpikirlah tentang kebutuhan. Anda Mhm. siapa, profesinya apa, melakukan aktivitas apa, Mhm. secara fisik bagaimana, non fisik bagaimana. Berdasarkan itu, mulai menyusun pola makan yang benar, gitu. Mhm. Oke, baik. Kalau gitu, saya perlu sedikit penguatan, Dok. Apa pesan yang perlu disampaikan oleh Dokter Abidin terhadap gula, kemudian juga garam, lemak, di luar asap dan alkohol ya? Silakan, Dok. Penguatannya seperti apa? Ya, jadi kembali kepada konsep kita di awal, jadilah manusia cerdas untuk diri, ya, karena kecerdasan ini bisa makin menurun Mhm. sesuai dengan proses penurunan kualitas diri kita. Diri kita ada zamannya naik, peaknya naik di sekitar umur 40, makanya ada istilah life begins 40, ya. Yes. Tapi rata-rata dari hasil observasi kita di bidang kesehatan, orang Indonesia itu angka 40-nya nggak nyampe. Harapan 40 the best of life itu malah pertanyaan besar. Banyak di antara kita itu umur 35 itu udah kena serangan jantung, Ya. 40 malah jadi stroke, whatever. Ada apa dengan kita? Ini kan nggak boleh dong, ya kan? Mhm. Padahal 40 itu adalah umur puncak harusnya berprestasi. Nah, Yes. setelah itu kita harus memaintain hidup kita. Nggak tahu sampai berapa umurnya. Umur harapan hidup kita 72. Mhm. Tetapi ada tren, ya ada tren orang-orang berumur ini makin panjang umurnya. Mhm. Jadi jangan heran sekarang orang menembus 90, menembus 100. Kita akan dapat paket berapa nih umurnya, kan Ya. gitu. Nah, Oke. jangan dong, ya kan, setelah 70 cuma di tempat tidur, nggak tahu berapa lama tidurnya, kan Ya. gitu. Ya. Karena itu persiapkan diri kita secara optimal, ya, dengan konsep menjalankan kebutuhan tadi itu Ya. berdasarkan pola hidup dan aktivitasnya masing-masing. Itulah pesan kita, Bung Luar Dari. biasa. Ini kalau bisa dipahami dengan bijak dan cerdas, otomatis Betul. semua hal itu dilakukan sesuai dengan porsinya dan termanage ya dok ya. Karena kita udah ajak Smart Listener untuk mengenali, memberikan cara untuk mengantisipasinya. Tinggal keputusan diri kita untuk memanage semua hal itu. Pekan depan kita bahas tentang munya. Nah, jangan lewatkan ini satu rangkaian Ya, perbincangan. betul. Jadi hari ini kita bahas tentang gagalnya dan munya. Kita bahas di Jumat pekan depan. Dokter Abidin, terima kasih waktunya malam hari ini. Sukses, Sip. salam sehat, dan semangat beraktivitas. Salam untuk keluarga pastinya. Dan terima kasih untuk Anda seperti yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi pekan depan dengan tema dan bahasan yang sama untuk kali ini di part yang kedua. Saya Darul Adam, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam sehat dan sampai jumpa. Baru saja Anda simak Sehat Selaras agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat.
bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam sehat selaras.